warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Asar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat fardu berjamaah. Dan salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan, kita lafazkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Asar yang dirahmati Allah. Adapun tema kita pada sore hari ini yaitu terkait di dalam surat Al-Fussilat, atau bisa kita sampaikan juga atau kita sebut juga tafsiran dari surat Al-Fussilat ayat 30. Surat Al-Fussilat ayat 30 ini yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami Allah, kemudian mereka ini istiqomah. Apa makna, apa maksud dari tafsiran ayat ini? Di dalam tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, makna dari lafaz innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau mengatakan ini sebenarnya adalah khabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya atau kepada hamba-hambanya yang soleh, yang mana mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya, Tuhan mereka, atau bahasa lain kita kenal dengan mereka ini mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah, kalau bahasa sederhananya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yaitu bermakna yaitu setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan Allah? Yaitu Allah memberi rezeki, Allah menurunkan hujan, Allah yang memberikan panas, dan yang lain-lainnya. Itu adalah semuanya perbuatan Allah. Jika kita mengimani perkara ini, sungguh berarti kita telah memahami tauhid rububiyah. Atau misal ada orang yang mengatakan, saya bisa mengatur hujan, saya bisa menghentikan hujan. Bahwasanya ketahuilah orang ini telah mendahului Allah dari sisi tauhid rububiyahnya, dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa melakukan seperti itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya sekali di dalam tauhid kita. Kalau ada orang-orang yang mengaku bisa merubah hujan, bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan, ini bisa cacat di tauhid rububiyahnya. Sekarang kita kembali kepada ayat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di
Maksud beliau tadi adalah yaitu Allah mengkhabarkan kepada kita tentang hamba-hambanya, tentang wali-walinya. Ini maksud innal ladzina qalu rabbunallah. Kemudian summastaqamu. Kemudian hamba-hamba Allah yang saleh ini atau wali-wali Allah yang saleh ini, setelah mereka mentauhidkan Allah, mereka istiqamah. Istiqamah dalam hal apa? Istiqamah bisa di dalam amal, bisa istiqamah di dalam ilmu. Jadi kedua-duanya, istiqamah di dalam ilmu, istiqamah di dalam amal. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tafsiran dari istiqamah ini ada beberapa tafsiran yang terdapat dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Di sana beliau mengatakan, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, makna istiqamah itu kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq maknanya adalah alla tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini makna istiqamah menurut Abu Bakar As-Siddiq di dalam tafsiran Al-Baghawi. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan makna istiqamah ini adalah yaitu engkau mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini menurut Umar bin Khattab. Ada lagi tafsiran dari Utsman bin Affan terkait tentang istiqamah ini. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan istiqamah itu adalah engkau mengikhlaskan semua ibadah engkau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi atau tafsir dari istiqamah menurut Utsman bin Affan. Ada lagi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan istiqamah itu adalah engkau mengerjakan yang fardu atau engkau mengerjakan yang wajib. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Dan ini semua bisa kita lihat di dalam tafsir Al-Baghawi. Bisa kita jumpai. Kemudian ayat atau lafaz berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Maksudnya sini adalah para malaikat itu turun kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kepada hamba-hamba Allah yang taat. Kemudian ditafsirkan lagi, apa makna tatanazzalu alaihimul malaikah ini? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan makna dari tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu turun berurutan ketika menjelang kematian. Jadi ketika roh kita akan dicabut oleh Allah atau orang-orang istiqomah di jalan Allah, para malaikat itu akan turun. Kemudian malaikat ini memberikan khabar, memberikan berita. Apa berita dari para malaikat ini ketika seseorang mau meninggal? Kata malaikat, alla takhafu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir atas amal-amalanmu, atas pahalamu, atas perbuatanmu yang telah kamu lakukan semasa hidup. Jadi kalau kita istiqomah di jalan Allah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita jangan khawatir. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menerima amalan kita selama kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tahzanu, dan janganlah kalian yaitu bersedih. Ini adalah pesan dari malaikat ketika malaikat itu datang kepada orang yang mau meninggal. Maksudnya di sini adalah janganlah kalian itu bersedih atas orang-orang di belakang kalian. Siapa orang-orang di belakang kalian? Maksudnya adalah istri, anak, suami dan yang lainnya. Ini
Dan janganlah kalian bersedih, kata malaikat, yaitu janganlah kalian bersedih atas semuanya itu. Allah lah yang akan menjamin, Allah lah yang menanggung rezeki mereka. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istiqomah. Kemudian diberikan lagi kabar gembira untuk orang istiqomah di jalan Allah, yaitu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah ini, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.